Di video kali ini, yaitu pada Geological Content episode ketiga, kita berada pada daerah Pucak, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, pada daerah kali ini dijumpai sebuah singkapan yang dimana merupakan jenis batuan-batuan beku dengan dimensi 3 kali 1 meter dan terdapat daerah sungai yang dimana jenis sungainya merupakan jenis sungai permanen dengan tipe genetik sungai konsekuen dengan arah north 293 derajat east. Kita akan mengukur struktur kekar pada batuan beku yang terdapat pada daerah Pucak. Adapun pengukuran kekar itu sama halnya ketika kita mengukur strike dip seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya, yakni pada video episode kedua terkait dari cara pengukuran strike dan dip. Adapun dalam penentuan kekar di lapangan itu semua bentuk-bentuk rekahan ataupun semacam retakan itu tidak semuanya kita bisa katakan sebagai struktur kekar. Adapun pengertian dari kekar sendiri merupakan rekahan yang terbentuk pada batuan namun belum mengalami pergerakan pada batuan tersebut. Adapun penentuan kekar di lapangan itu semua rekahan yang ada pada batuan itu tidak bisa kita katakan sebagai kekar. Adapun syarat dari kekar itu apabila rekahan pada batuan ataupun retakan yang sudah memotong seluruh batuannya. Sedangkan apabila rekahan biasa itu seperti ini. Jadi rekahannya itu belum memotong keseluruhan dari batuan, namun dia hanya memotong dari beberapa dari batuan tersebut, sehingga hal yang seperti ini belum bisa dikatakan sebagai kekar. Seperti itu. Adapun contoh kekar pada lapangan itu bisa kita lihat pada bagian ini, yang dimana pada bagian ini rekahan ini sudah memotong dari keseluruhan batuan yang memotong sampai ke bawah dari batuan tersebut. Adapun cara pengukuran kekar di lapangan seperti yang sudah dijelaskan tadi, sama halnya ketika mengukur strike dip di lapangan. Jadi untuk hal yang pertama kita menentukan arah dari strike tersebut. Adapun dari arah dari kekar tersebut. Jadi untuk di kekar ini dari garis kekar ini dia memiliki kedudukan yakni seperti ini apabila kita menggunakan kaidah tangan kiri, yang dimana jempol ini menunjukkan dari dip, sedangkan telunjuk ini menunjukkan arah dari strike kekar tersebut. Jadi apabila kita menggunakan alat pembantu, jadi dia bentukannya seperti ini. Jadi untuk pengukuran yang pertama yakni pengukuran strike, yaitu kita menempelkan bagian east atau sisi east dari kompas, kemudian kita tempelkan dari dari pembantu tersebut. Lalu setelah kita tempelkan, kemudian kita centeringkan bullseye-nya. Setelah centering, kita menekan lift pin dari kompas untuk menyenteringkan. Dan dari pengukuran ini didapatkan strike yakni north 175 derajat east. Setelah itu, setelah pengukuran strike, kita mengukur dip, yang dimana dari pengukuran dip ini kita menempelkan sisi west dari kompas. Kemudian dari pengukuran dip ini harus 90 derajat dari garis strike sebelumnya. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi setelah ditempelkan sisi west, kita menggerakkan ataupun menyenteringkan dari nivo tabung sampai gelembungnya berada di bagian tengah. Kemudian setelah centering, kita baca sudut yang terbentuk dari kompas tersebut. Adapun pada pengukuran ini dijumpai kekar dip yakni 68 derajat seperti itu. Baik, kesimpulan dari Geological Content episode ketiga ini ialah pengukuran kekar di lapangan sama halnya dengan pengukuran kedudukan di lapangan. Akan tetapi, untuk menghasilkan data yang lebih akurat, diperlukan beberapa data kekar untuk dapat diolah secara akurat nantinya. Semoga video kali ini dapat memberikan pemahaman bagi banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.